Sama kayak tahun lalu, mudik tahun ini juga masih dilarang sob. Alasannya masih sama sih, karena pandemi COVID-19 masih berlangsung. Nah, ini tuh bukan cuma sekedar larangan aja. Soalnya, belajar dari libur panjang tahun 2020 kemarin, kasus positif COVID-19 malah makin naik. Misalnya nih, waktu libur panjang akhir tahun kemarin, kenaikan jumlah kasus harian sampai 78%. Pokoknya grafiknya naik terus deh. Nuh, lihat kan? Terus, tingkat kematian mingguannya juga ikut naik sampai 46%. Untuk saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia termasuk landai sih, ditambah lagi kebijakan PPKM dan vaksinasi masih terus dilanjut. Tapi, kalau mudik nggak dilarang, sekitar 81 juta orang bakalan mudik, yang berarti sebanyak 81 juta orang berpotensi membawa virus dari satu daerah ke daerah lain. Walaupun udah tes COVID-19, itu nggak bisa jadi jaminan, karena bisa aja nih, pas di perjalanan mudik, kita justru terpapar dan nggak terdeteksi. Jadilah kita membawa virus tanpa sadar. Terus bertemu orang terkasih, niatnya melepas rindu, justru bisa jadi hal yang nggak diinginkan terjadi. Aduh, jangan sampai deh, amit-amit. Kalau kasus naik lagi, kebayang nggak sih seberapa kewalahannya rumah sakit dan tenaga kesehatan nanti kalau kasus nggak terkendali? Seharusnya kita bisa belajar sih dari kasus corona di negara lain. Misalnya di India, karena masyarakatnya nggak mau patuh protokol kesehatan, mereka malah mentingin ego mereka untuk berendam gitu, dan hasilnya, aduh, jangan diceritain dah. Kasusnya juga jadi melebar. Paling deket deh, negara tetangga kita, Malaysia. Kasus COVID-19 di sana juga lagi meningkat. Bahkan, banyak pasien yang menumpuk karena ruang ICU mereka udah habis. Ya Allah, kasihan. Nah, makanya mudik ditahan dulu ya tahun ini, walaupun berat karena pasti kangen banget, tapi lebih baik melindungi orang terkasih daripada membahayakan mereka. Kita berdoa bareng-bareng yuk, biar si corona cepat pergi. Jadi kita bisa kembali ke kehidupan normal sedia kala kita deh. Kita bisa kalau kita lawan bersama.